شهادة أن محمدا
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اعز الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واشهدهم على إقامة الدين ومدهم لنا منك بالخير ويا خير ناصر برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kenapa masih ada orang yang hidupnya menderita? Kenapa masih banyak orang yang merasa sengsara dalam kehidupan dunia? Karena mereka tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bumi ini milik Allah Azza wa Jalla. Bumi yang kita lihat dibagi-bagi oleh manusia, sehingga terbagi menjadi banyak negara. Sejatinya semuanya milik Allah Malikul Mulk. Jamaah rahimakumullah, kenapa kita melihat dalam kehidupan dunia ada yang kaya dan ada yang miskin? Ada yang jadi komandan, ada yang jadi anak buah. Ada yang motornya bagus, ada yang motornya jelek. Kita melihat manusia bekerja dengan berbagai macam pekerjaan. Kenapa Allah tidak membuat semua manusia kaya? Mungkin sebagian kita berpikir, kalau dia diberi tugas untuk membagi-bagi harta kepada manusia, mungkin dia berpikir akan membagikan kepada semua secara rata. Tidak. Allah membagikan semuanya dengan hikmat dan bijaksana. Allah berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 32, Ahum yaksimuna rahmat rabbik. Apakah kepada mereka dipasrahkan pembagian rahmat dari Tuhan? Apakah mereka yang bagi-bagi? Fulan menjadi kaya, fulan menjadi miskin. Fulan diangkat, fulan diturunkan. Fulan bangkrut, fulan diangkat, dan fulan di PHK. Kata Allah Azza wa Jalla, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi-bagi itu. Dalam kehidupan dunia, Allah yang membagikannya. Lalu kata Allah, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriyan. Agar kehidupan ini bisa berjalan, maka Allah angkat sebagian di antara mereka dari yang lain jadi komandan. Ada yang kaya butuh bangunan rumah, nggak mungkin dia bangun sendiri. Dia membutuhkan orang yang tidak setara dengan dia, yang mau bekerja keras di bawah terik matahari sehingga rumah itu jadi. Tapi bayangin, apabila semua dibagi rata, semua menjadi komandan, semua menjadi pejabat, semua menjadi orang kaya, apa yang terjadi dengan kehidupan dunia ini? Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardh. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau Allah memberikan rizki yang berlebih, dihamparkan rizki kepada manusia, kepada hamba-hambanya, pasti mereka membuat kerusakan di muka bumi. Maka Allah bagi. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Allah membagi rizki itu dengan takaran yang menurut kehendaknya. Innahu alimun khabir. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Allah itu maha mengetahui hambanya,
secara detail dan maha melihat mereka. Kenapa fulan diangkat? Kenapa fulan dibikin miskin? Tapi jamaah, kadangkala kita nggak sabar. Sebagian kita ingin segera kaya, melihat kawannya kaya, melihat orang-orang hidup bergelimang harta bermewah-mewahan, melihat jam yang dipakainya, kendaraan yang dikendarainya, rumah mewah yang dihuninya. Ya ingin seperti itu. Akhirnya muncul usaha-usaha yang bertentangan dengan kehendak Sang Pencipta. Kenapa kita melihat banyak pekerjaan-pekerjaan haram dilakukan manusia? Karena terburu-buru, karena tergesa-gesa, karena tidak menerima dengan takdir ilahi. Kenapa fulan kaya, saya tidak? Kenapa fulan naik motor yang bagus, saya enggak? Akhirnya muncul pinjol. Ya. Kita melihat bagaimana orang-orang menggunakan pinjol bukan karena kebutuhan tapi keinginan. Kemudahan yang diberikan membuat mereka lupa bahwa dalam pinjol itu mengandung unsur riba, yang dia sedang mengumumkan perang kepada Sang Pencipta. Tapi kita santai. Mereka yang melakukan pinjol dengan sistem riba, Allah mengumumkan perang. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Sampaikan kepada mereka ada perang dengan Allah dan Rasul. Siapa yang mampu? Kita menghadapi Amerika mungkin dengan persenjataan mereka, kita kebingungan. Yang dikatakan oleh Pak Prabowo bahwasanya kesediaan kita menghadapi musuh mungkin hanya 2 hari. Yang sebelumnya hanya sehari, sekarang 2 hari. Tatkala musuh menyerang negeri kita, gimana kita mengumumkan perang kepada Allah Sang Pencipta? Ditambah lagi ada judi online, yang sebagian orang berpikir saya akan cepat kaya. Mana akalnya? Yang main judi 10 orang, yang menang berapa orang? Satu yang menang. Yang 9 berpikir kaya, mana akalnya? Yang menang 1, bandarnya yang menang. Tapi kadang-kadang sebagian kita terus akalnya nggak digunakan, nafsunya diikutin. Saya ingin cepat kaya. Mungkin saya menang, mungkin engkau menang. Engkau kepingin cepat kaya, kerja dengan cara yang halal, berdoa memohon kepada Sang Pencipta. Nabi SAW pernah memanggil sahabatnya, ayuhan nas, sini semua. Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i. Kata Nabi SAW, Jibril tadi menghembuskan di dalam jiwaku. Annan nafs lan tamut. Bahwa manusia, jiwa itu gak bakalan mati. Hatta tastawfiya rizqaha wa ajalaha. Sampai sempurna bagi dia 2. Rizki dan ajal. Rizki dan ajal ini jalannya bareng. Rizkinya habis, mati dia. Waktunya habis, rizkinya habis berarti. Loh, bagaimana dengan harta yang ada di rekening dia, mobil dia, rumah dia? Bukan rizki dia. Rizki dia selesai. Itu rizki siapa? Ya anak keturunannya. Jadi ahli waris yang menikmati. Lalu beliau alaihissalatu mengingatkan para sahabat, karena kita ingin cepat kaya. Kita suka membanding-bandingkan hidup kita sama orang lain. Wala yahmilannakum istibta'ur rizq ala an tatlubuhu bi ma'siyatillah. Jangan sampai karena kalian merasa lambat rizkinya,
lambat jadi orang kayanya, lambat suksesnya, lambat punya motornya, lambat punya mobilnya, lambat punya rumah, punya usaha. Ala an tatlubuhu bi ma'siyatillah. Kemudian kalian berpikir untuk mencari dengan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Fa innal ladzi 'indallah la tunalu bi ma'siyati. Yang di sisi Allah nggak bisa dicari dengan berbuat maksiat. Menyedihkan sekali. Dulu orang mau main judi malu. Kadang-kala di kampung-kampung ada judi sabung ayam, ada judi lainnya di dekat kuburan yang seharusnya ingat mati. Mereka melakukan itu di sana, malu mereka, sembunyi-sembunyi. Sehingga orang ketika malu kadang-kala dia tidak berbuat, takut kelihatan orang lain. Sekarang judinya di sini, nggak ada yang ngeliat. Di mes bisa melakukan itu. Di pos penjagaan bisa berjudi. Di masjid pun, di toilet pun orang bisa main judi. Habis modalnya, judol. Menghabiskan modal dia, pinjol dia lakukan. Mata rantai yang akan menghadirkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dan engkau berpikir, saya bisa kaya. Enggak. Baca riset yang dilakukan, penelitian-penelitian dilakukan. Adakah orang kaya karena judi? Nggak ada. Uang judi itu muternya di tempat judi, nggak keluar. Muternya di sana. Oke, dia menang hari itu. Apakah dia berhenti berjudi? Main lagi kalah, muter di sana. Tapi kadang-kala engkau terpesona dengan kekayaan orang, dengan kawanmu yang menang, satu menang, 1.000.000 kalah. Engkau mau jadi yang satu? Ya, tentunya. Tapi ingat, yang di sisi Allah nggak bisa diraih dengan kemaksiatan. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina rijzun min amali syaitan. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, yang silahkan kau tutup kupingmu, silahkan kau ngobrol, nggak perlu didengarkan. Ini khusus hanya untuk yang beriman. Apa kata Allah? Innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal maisiru, dan judi, wal ansabu, dan berhala-berhala, wal azlamu, dan undian-undian, rijzun, najis, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Dari perbuatan syaitan, fajtanibu, jauhi. Kata Allah, la'allakum tuflihun. Kalau kalian mau sukses, jauhi. Maka tatkala engkau ingin kesuksesan, tidak dengan dekat-dekat ke judul. Terimalah apa yang Allah berikan kepadamu. Ada banyak cara untuk menjadi orang kaya, menjadi orang sukses, tapi tidak dengan kemaksiatan. Ahibati fillah, Allah menyebutkan di antara dampak buruk dari judi dan khamr. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah. Syaitan itu ingin membuat kalian saling membenci, saling bermusuhan, dan membuat kalian lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka jamaah rahimakumullah, cukup sudah. Engkau ingin cepat mendapatkan rizki yang berkah, berbanyak istighfar. Datengin rumah Allah. Jangan telat lagi. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Bertawakal, serahkan kamu semuanya kepada Sang Pencipta, karena semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Orang yang tidak berhenti berjudi, dia akan kehilangan banyak kenyamanan. Berapa banyak data yang ditulis dan dikumpulkan bahwa penjudi-penjudi kehilangan istrinya, kehilangan keluarganya, kehilangan pekerjaannya, kehilangan sahabat-sahabatnya. Hidup tidak jelas, kerja pun tidak semangat, gaji habis. Karena dia berpikir dia digaji 3 juta bisa menjadi 30 juta, bisa menjadi 300 juta. Engkau lihat orang-orang habis. Laisal ghina an kathratil arad. Nabi SAW pernah menyebutkan, kaya yang sesungguhnya itu bukan dengan banyaknya harta benda, tidak. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi kaya yang sebenarnya adalah kaya jiwanya. Nerima dengan kondisi dia, nerima dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Di hadis lainnya Nabi SAW mengatakan, irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Engkau ridolah dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Engkau mau di posisi atas, bawah, samping, kanan, depan, belakang, apapun kau ridho, engkau akan jadi orang paling kaya di muka bumi. Hatinya yang perlu ditata. Tapi kalau hati antum masih keras, datang ke kuburan, engkau ziarah kubur, engkau ucapkan salam kepada mereka yang sudah mendahulu, dan ingat, engkau akan menyusul mereka, cepat atau lambat. Ahibati fillah, kunjungin orang-orang miskin yang hidupnya lebih susah dari kita. Berhenti menyibukkan diri dengan melihat hal-hal yang akan membuat antum tidak ridho. Tiap hari buka marketplace, nonton ini, nonton itu, tiap hari masuk pasar. Engkau akan menderita hidupmu. Pasar itu tempat yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian berdoalah, memohon kepada Allah tiap pagi. Selesai sholat subuh, Nabi SAW berdoa mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Jamaah rahimakumullah, hari ini hari Jumat. Usahakan jamaah datang Jumatan sebelum khatib naik mimbar. Karena kalau khatib sudah naik mimbar, malaikat tutup buku. Kita kalau yang tutup pintu itu atasan kita, dan kita nggak bisa masuk, kita nggak dicatat hadir, kita akan nangis, kita akan ketakutan. Tapi Jumat lalu kita telat, Jumat sebelumnya kita telat, Jumat 2 tahun yang lalu kita telat. Kapan engkau pernah hadir di soft pertama, soft kedua? Kapan? Ingat, lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah, kerajaan langit dan di bumi. Apapun yang kau inginkan, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا عزيز يا غفار. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. Ya Allah, perbaiki pemimpin-pemimpin kami dan pemimpin-pemimpin umat Islam. Berikan petunjuk dan hidayah kepada pemimpin kami agar mereka dapat menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.